Dari Jalan Stasiun Timur nomor 12 di Bandung, Charlie, Pepep, dan Pepeng serta almarhum Iman Rash mulai membingkai impiannya untuk bisa menaklukkan tanah air dengan lagu-lagu andalannya. Aliran musik Melayu yang kerap dibawakan dengan gaya rock justru menjadi trendsetter yang diikuti banyak grup musik pendatang baru. ST12 di Bandung, iya seperti air mengalir aja, maksudnya ya memang prosesnya emang di Bandung. Ya aku mau jujur bahwa aku akan ngeluarin diri dari ST12. Itu aja ya. Yang telah memilih ini jalan yang terbaik. Iya sedapatnya lah. ST12 bubar. Sang vokalis Charlie Van Houten mendadak mengundurkan diri. Kemarin malam, usai mengisi acara di salah satu stasiun televisi, Charlie secara terang-terangan mengumumkan kemunduran dirinya dari band yang telah membesarkan namanya. Ya pokoknya ya aku mau jujur bahwa aku akan ngeluarin diri dari ST12. Itu aja ya. Berat, tapi ini sebuah jalan yang terbaik. Keputusan Charlie untuk hengkang dari ST12 memang mengejutkan banyak pihak. Beribu-ribu pertanyaan pun muncul di benak. Apa yang sebenarnya tengah terjadi dalam tubuh ST12? Beragam spekulasi pun muncul seiring kabar kemunduran Charlie dari ST12. Benarkah lantaran Charlie terlalu sibuk dengan proyeksinya di luar ST12 yang konon menjadi pemicu runtuhnya band yang dibangun sejak 20 Januari 2005 silam tersebut? Permasalahan apa sih sebenarnya? Bukan permasalahan, jadi apa ya? Ya ada sebenarnya dalam hal pekerjaan saja lah. Dalam hal pekerjaan saja aku menilai. Secara pribadi tidak ada masalah. Bukan berarti ST12-nya sendiri, manajemen ST12 sendiri tidak baik ya. Mungkin akunya sendiri yang mungkin tidak bisa mengikuti. Pengalaman jatuh bangun Charlie dalam merintis karir bersama Pepep dan Pepeng rupanya tidak menyurutkan langkah Charlie untuk mundur dari bandnya itu. Meski berat hati, namun Charlie tetap pada keputusannya untuk melepaskan segala atribut ST12 yang telah lama disandangnya. Aku sebagaimanapun sibuknya aku tetap prioritas ST12 gitu. Cuman ya ada suatu hal yang memang sudah ya itu tadi balik lagi sudah tidak satu visi. Kabar bubarnya grup band ST12 memang sudah sering berhembus. Selain karena kesibukan Charlie sebagai seorang produser musik, Pepep dan Pepeng rupanya juga disibukkan dengan bisnis sampingan mereka yaitu toko baju yang menyita banyak waktu hingga terbengkalainya kebersamaan dengan ST12. Sebenarnya sih aku kalau setiap membuat satu usaha konsepnya cukup lama, hampir setengah tahun atau mungkin setahun. Kalau ini sih sudah berjalan hampir setengah tahun. Artinya kalau misalnya aku konsep dari setahun, dari udah tahun 2010 aku udah buat konsep dengan matang. Aku udah ngumpulin buyer-buyer, kebetulan juga tim-tim aku juga karyawan juga, mereka juga orang yang sebenarnya sudah lama berkecimpung di sini juga. Dan itu pas awal mula gue produksi tuh kaos doang gue bagi-bagiin sama teman-teman band, sama teman-teman yang pokoknya di entertainment semua. Gue bagiin, yang penting biarin lah, yang penting gue promosi gitu kan. Itu aja intinya semua punya itikat yang pengen benar-benar semuanya teman-teman juga pengen maju. Jiwa Charlie, Pepep, dan Pepeng memang telah menyatu dalam tubuh ST12. Sepak terjang mereka dalam bermusik memang sudah tidak diragukan lagi. Maka tak heran rasanya jika keputusan Charlie ini banyak disayangkan oleh fansnya yang tergabung dalam ST Setia. Ya kecewa kalau dia bubar. Iya. Ya gimana sih, kurang enak juga. Kalau misalnya dia bubar kan nggak begitu asik gitu kan. Yang bukan ST Setia dong kalau bukan yang ada dia. Kami semua tetap harus tetap mendukung S12 karena aku juga sangat mengidolakan S12. Tolong lihat juga para fans
ST yang sudah berada di Nusantara bahkan di Asia ya. Se-Asia tolong juga lihat itu. Tidak hanya para ST setianya saja, kabar bubarnya ST12 dan henggangnya Charlie dari grup bandnya itu rupanya juga disayangkan oleh Syahrini, penyanyi yang sudah beberapa kali berduet dengan Charlie. Kalau sampai bubar sih sangat menyayangkan aku pribadi, karena satu buah band besar yang sudah solid personilnya seperti itu kan melalui proses bertahun-tahun ya mereka sampai bisa sebesar ini. Lantas seperti apa kisah pilu perjuangan Charlie CS dalam membangun ST12? Tibalah saatnya Charlie Van Houten membuat keputusan besar dalam perjalanan karirnya bermusik. Setelah jatuh bangun bersama Pepep dan Pepeng membangun ST12, tiba-tiba Charlie memutuskan untuk hengkang dari band yang telah membesarkan namanya. Apakah yang membuat Charlie tidak sejalan lagi bersama kedua teman senasib seperjuangannya? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Prodinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tidak kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Bagi Charlie, ST12 tidak hanya sekedar tempat berkreatif dan ngeband. Bersama ST12, ia berjuang mengenalkan genre musik Melayu yang sempat dipandang sebelah mata di tengah persaingan band. Sayang, di puncak popularitas dan eksistensi yang telah diraih, kini Charlie memutuskan untuk jalan sendiri. Benarkah di balik kekompakan yang selama ini terbangun, tersimpan bara konflik? Dari Jalan Stasiun Timur nomor 12 di Bandung, Charlie, Pepep, dan Pepeng serta almarhum Iman Rash mulai membingkai impiannya untuk bisa menaklukkan tanah air dengan lagu-lagu andalannya. Aliran musik Melayu yang kerap dibawakan dengan gaya rock justru menjadi trendsetter yang diikuti banyak grup musik pendatang baru. ST12 di Bandung, iya seperti air mengalir aja. Maksudnya ya memang prosesnya emang di Bandung ya. Ini adalah kota yang yang bersejarah, yang saksinya lahirnya ST12 ya di Bandung gitu kan. Tepatnya sih sebenarnya tempat ngumpulnya waktu itu yang dibuat kita base camp tuh emang ada rumahnya Pepep. Rumah Pepep tuh ada studionya namanya OMS. Studio di Jalan Stasiun Timur nomor 12 gitu kan. Namun sayang, di tengah-tengah buncah kebahagiaan tersebut, ST12 sempat dirundung duka. Iman Rash, salah satu personilnya, justru dipanggil Sang Halik. Kala itu, sang gitaris tiba-tiba menghembuskan nafas terakhir kala ST12 menggelar tur konser dari kota ke kota. Di luar kan, langsung wah jatuh dia gini-gini kan, kejang gitu kan. Gue langsung keluar, semua pada bangun kan. Wah langsung gue jawab sebelah tuh batu kebentur gitu, dak di tanah dia kejang-kejang, busa udah marah mukanya, udah hampir keluar darah gitu kan. Pepep yang bawa mobil langsung bawa ke rumah sakit. Dia ini pegang kepalanya kan gitu kan, aku kakinya tuh kan pantatnya tuh. Dia kejang-kejang, pas tiba-tiba dia diem. Aku diem. Wah, aku ini, waduh kenapa diem gitu kan. Udah belum, pas gue bilang kang goyang gini. Dia langsung gitu. Alhamdulillah masih ada. Gue kira itu masih ada gitu, ternyata itu udah kelepasin nyawa. Aku punya mobil dulu Blazer, itu nggak mau kejual sampai kapanpun, mau aku pakai. Karena disitulah awalnya aku berjuang, mulai dari Bandung, tur radio sampai Semarang dan sampai meninggal almarhum, sampai waktu pada saat almarhum sakaratul aku masukin ke mobil.
almarhum sakaratul di mobil itu sampai datang ke rumah sakit itu udah nggak ketolong. Pindahnya itu di situ. Tapi bukan berarti kita mengkultuskan atau mengkeramatkan, no. Cuman hanya sekedar